Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dibimbing Nabilatul Fauziyah LCMA selaku dosen pengampu hadis Tarbawi. Perkenalkan, nama saya Olga Navelia dengan NPM 221063111104 dari kelas 4 Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah hadis Tarbawi. Eh, Langsung saja ke pembahasannya. Mengenai kepemimpinan wanita itu ada kontroversi antar ulama. Terdapat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai kepemimpinan perempuan. Hadisnya itu sebagai berikut. Haddatsana Utsman bin Haitsam, haddatsana Aufun an Hasan an Abi Bakrah qala laqad nafa'aniyallahu bikalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'dama kirtu an alhaqa bi ashabil jamali fauqatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad mallaku alaihim binta Kisra qala lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haitham, telah menceritakan kepada kami Auf dari Al-Hasan dari Abu Bakrah. Dia berkata, sungguh Allah telah memberi manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, yaitu pada waktu Perang Jamal. Tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta, lalu aku ingin berperang bersama mereka. Dia berkata, tatkala sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa penduduk Persia telah dipimpin oleh seorang anak perempuan, putri Raja Kisra. Beliau bersabda, satu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita. Penjelasan hadis tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan hadis tersebut kala menerima laporan tentang kepemimpinan perempuan di negara Persia pada tahun 9 Hijriah. Kala itu derajat perempuan dalam masyarakat masih berada di bawah derajat laki-laki. Perempuan sama sekali tidak bisa dipercaya untuk ikut mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih dalam masalah kenegaraan. Dalam kondisi kerajaan Persia dan masyarakatnya yang seperti itu, Nabi memiliki kearifan dan menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan masalah kenegaraan dan kemasyarakatan pada perempuan tidak akan sukses. Sebab, bagaimana akan sukses kalau orang yang memimpin itu adalah makhluk yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kewibawaan. Sementara perempuan saat itu sama sekali tidak memiliki kewibawaan untuk menjadi pemimpin. Dari hadis tersebut, Nabi mengatakan hadis tersebut itu saat uh, tahu menerima laporan mengenai perempuan yang menjadi pemimpin, karena saat itu perempuan masih dianggap remeh oleh masyarakat. Jadi Nabi menganggap bahwa kepemimpinan perempuan itu tidak akan berhasil karena eh, perempuan saat itu tuh sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat, mayoritas masyarakat saat itu. Jadi Nabi menyatakan hadis tersebut kalau kenegaraan yang dipimpin oleh perempuan itu tidak akan berhasil, tidak akan sukses. Karena memang saat itu tuh perempuan itu nggak dihargai gitu. Sama sekali nggak ada diberi kewibawaan
masih dianggap remeh, dianggap lemah sama mayoritas kaum saat itu. Pendapat ulama mengenai kepemimpinan terbagi menjadi dua, yaitu pendapat secara tekstual dan klasik klasik dan pendapat secara kontemporer atau kontekstual. Nah, secara tekstual, hadis tersebut itu larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin dalam urusan umum. Sebagaimana hadisnya itu yang menyatakan bahwa sebuah sebuah negara tidak akan sukses bila dipimpin oleh perempuan. Terus secara tekstual, secara teks hadisnya larangan, jadi tidak boleh bagi perempuan untuk menjadi pemimpin. Sementara secara kontekstual, hadis tersebut dipahami bahwa Islam tidak melarang melarang perempuan menduduki suatu jabatan atau menjadi pemimpin dalam urusan umum dengan syarat sanggup melaksanakan tugas tersebut. Oke, menurut argumentasi ulama klasik, menurut Imam Ahmad Hambal, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin, walaupun dalam skup yang kecil dan terbatas. Alasannya, karena kepemimpinan dalam skup luas atau terbatas itu substansinya sama, terjadi pada sebuah wilayah dengan cakupan kekuasaan gitu. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah, perempuan itu dibolehkan menjadi hakim, tetapi tidak boleh dalam perkara pidana. Menurut Imam Al-Baghawi, perempuan tidak seharusnya menjadi pemimpin, karena pemimpin itu pasti harus melakukan perjalanan keluar untuk mengatur, mengurusi, dan melakukan jihad. Nah, umumnya perempuan itu identik dengan aurat, ya kan? Sehingga pekerjaan semacam itu tuh kurang cocok dan kurang sesuai dengan kodrat perempuan. Sebagaimana aurat perempuan itu yang begitu terjaga gitu. Jadi kalau untuk mengurusi dan mengatur terus melakukan perjalanan keluar untuk perempuan tuh kurang sesuai. Terus selanjutnya menurut Said Hawa, perempuan juga tidak boleh menjadi pemimpin karena sifat dan tabiat perempuan itu lemah lembut. Jadi mereka dianggap kurang cakap dalam mengurusi segala hal yang berkaitan dengan kepemimpinan. Argumentasi ulama kontemporer yaitu Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab, diantaranya memperbolehkan perempuan menjadi em, kepala negara dengan jabatan tinggi, seperti hakim, menteri, dan lain-lain, tetapi sepakat untuk tidak memperbolehkan perempuan ada di kedudukan yang lebih tinggi seperti kepala negara gitu. Jadi untuk yang mengatur sebuah kenegaraan itu tetap laki-laki. Karena sebagaimana imam saat sholat, laki-laki kan imamnya. Jadi laki-laki juga harus yang memimpin gitu. Terus, tapi tidak menutup secara mutlak juga tentang ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin. Dalam hadis tersebut ada kecaman yang bermaksud karena kepemimpinan perempuan saat itu tuh belum dikenal luas oleh masyarakat. Kredibilitas dan kualitas perempuan saat itu masih dipandang picik oleh mayoritas masyarakat, yang mana idealnya pemimpin itu orang yang mempunyai kekuatan secara internal maupun eksternal yang saat itu tuh dimiliki oleh laki-laki. Jadi perempuan saat itu tuh masih kurang ideal untuk jadi pemimpin karena kualitas dan kredibilitasnya itu masih dipandang remeh gitu kan. Karena emang biasanya pemimpin itu laki-laki. eh, Nilai pendidikan yang bisa diambil, laki-laki itu emang diberi kelebihan ya eh, dibanding perempuan, khususnya dalam akal, pengetahuan, ketegasan, tekad, kekuatan fisik, dan keberanian yang umumnya itu sedikit dimiliki oleh perempuan. Oleh karena itu tuh laki-laki lebih unggul dibanding perempuan dalam segi kepemimpinan karena emang diberi kelebihan. Oleh karenanya, perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin karena kemampuannya itu masih lebih rendah dibanding dengan kemampuan laki-laki. Tapi menurut golongan kontekstual, perempuan itu boleh aja jadi pemimpin asalkan memiliki kualitas, kapabilitas, dan nilai kompetensi dalam bidang tersebut. Kayak
memiliki eh, seperti kelebihan laki-laki dalam akal, pengetahuan, ketegasan, tekad, kekuatan fisik, dan keberanian. Kan umumnya itu dimiliki oleh perempuan dalam sedikit dimiliki oleh perempuan gitu. Perempuan boleh aja jadi pemimpin bisa asal memiliki kualitas, kapabilitas, dan nilai kompetensi dalam bidang tersebut, memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin. Oke, baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.